Hantam segala tirani, hantam segala tirani. Aksi menuju jalur parlementer ini dipimpin oleh Budiman Sujatmiko. Dia beraliansi lah dengan PDI. Itu kehancuran PRD. Dulu PRD itu digadang-gadang sebagai partai massa, partai yang mengakomodir seluruh elemen rakyat terhisap dengan basis ilegalnya PRS namanya. Kalau kalian belum tahu gitu, ini karena nggak tercatat dalam sejarah. Ini hanya omongan-omongan segelintir aktivis tua gitu kan, bahwa dulu pernah ada PRS gitu yang merencanakan gerilya perkotaan gitu. Bersenjata, gerilya perkotaan itu bersenjata. Ya kalau kalian pernah dengar kasus pemboman tahun 96, itu salah satunya dari anggota PRS. Nah, cuma ya itu pecah faksi gitu kan. Yang PRS dihabisi lah, karena apa? Yang PRD, yang faksi parlemen ini kan tahu siapa aja yang PRS gitu, jadi gampang dihabisi gitu, matilah jangan gitu. Nah sekarang serikat-serikat buruh yang pertama yang merah itu mencanangkan partai massa lagi gitu kan. Ya kepecah 3 faksi lah serikat buruh itu. Yang pertama tuh menghendaki partai massa yang mengakomodir seluruh elemen rakyat terhisap gitu kan, yang bisa maju ke parlemen. Karena menurut mereka kondisi negara Indonesia pada saat ini cocok untuk membentukkan partai massa, merujuk kepada Bolshevik setelah tahun 1905, sebelum tahun 1917. Saat itu kan Bolshevik masuk Duma, parlemen Rusia. Kondisi yang dianggap kondisi tenang. Jadi serikat-serikat buruh itu karena pemerintah memainkan aparatus ideologis, maka kita perlu partai massa, kata serikat buruh. Faksi kedua mencanangkan partai kelas buruh. Partai kelas buruh tuh artinya dia akan mengakomodir anggota-anggota yang garda depannya gitu, yang elemen buruh termaju, elemen tani termaju, elemen kaum intelektual termaju ya. Tapi partai kelas buruh ini juga dia akan memiliki 2 elemen di dalamnya. Partai ilegalnya, ada partai legalnya. Partai legalnya akan maju ke parlemen untuk membongkar kebusukan parlemen. Partai ilegalnya akan membentuk pasukan kelas buruh, detasemen kelas buruh. Itu dilatih dari mana? Dari disiplin kelas buruh. Faksi ketiga menolak sama sekali untuk terlibat dalam parlemen. Oke, kita ke partai ilegal aja. Bentuk aja detasemen kelas buruh, detasemen kaum tani. Dimana kelas buruh yang memimpin, kaum tani jadi penyokong. Jadi kepecah 3 faksi untuk sekarang. Dan gue nggak perlu sebutin lah aliansi-aliansinya, karena memang itu sifatnya mengganggu gerakan lah kalau bukan aliansi yang disebut. Nah itu, dan terakhir ada faksi di luar dari 3 faksi itu faksi yang tidak menghendaki terbentuknya partai, tapi terbentuknya otonomi ya, kalau lah gerakan anarko bikin pemuda di mana-mana gitu. Itu kondisi gerakan pada hari ini. Apakah ada lagi gerakan di luar dari 4 faksi itu? Ada. Ya, gue sebutnya faksi kelima. Faksi kelima ini adalah faksi alternatif yang mendasarkan teorinya pada Giddens, mengakomodir postmodern, kan, yang menyebutkan bahwa partai buruh itu otoritarian, dan komuna-komuna anarkis itu tidak menghendaki jalan keluar. Ya kita sebut faksi liberal, digandrungi sama para feminis, salah satunya, dan juga perjuangannya sektoral. Nah, itu kondisi gerakan pada hari ini di Indonesia yang gue telusuri. Nah itu juga masih pesimis. Nah optimisnya, jadi dari dari kelima faksi ini
ada 3 faksi yang mau bersatu. Dengan 3 faksi mau bersatu, yaitu faksi yang partai massa, faksi yang partai kelas buruh, dan faksi anarko. Dan 2 faksi lainnya nggak mau nyatu, yaitu faksi partai ilegal dan faksi liberal gitu. Nah, berarti kan ada kekuatan gede di sini kan. Cuma kan karena dikooptasi oleh elit-elit serikat buruh, partai ini nggak pernah jadi. Gua juga sendiri adalah orang yang mengharapkan partai itu jadi gitu. Nah, kenapa perjuangannya harus melalui partai gitu? Dan sifatnya bukan partai politik gaya borjuis kayak sekarang gitu. Nggak seperti itu. Lu mau jadi anggota partai ini, maka lu harus dilatih melalui kerja massa gitu. Itu syaratnya. Kalau partai politik gaya borjuis kan lu yang punya modal lu masuk partai gitu. Oh iya. Jelas ya. Mau modal uang ataupun modal pengalaman di gerakan. Itu borjuis tuh kayaknya seperti itu. Kemungkinan sebagian besar faksi liberal masih ke situ. Ya contohnya PSI gitu. Nah, partai ini partai gaya buruh gitu. Ya, partai gaya buruh. Ya artinya lo harus mempunyai watak-watak kelas buruh untuk masuk ke sana. Seperti itu. Nah, optimisnya seperti itu. Dan strategi taktik yang dipakai tidak sesederhana yang kita sebutkan gitu ya sekedar aksi dan sebagainya. Aksi kan nggak cuma satu, ada aksi penuntutan, aksi kampanye, ya. Untuk saat-saat seperti ini kita tahu ya lu bakal disahin. Ya kita melakukan aksi itu pada dasarnya aksi kampanye, yaitu untuk membentuk kesadaran kelas di masyarakat yang lewat misalnya. Makanya aksinya aksi tertib gitu. Untuk menggait massa lebih luas. Nah, sedangkan kapan aksi penuntutan terjadi, yaitu 23 Maret. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menggait kesadaran menumbuhkan kesadaran kelas di diri kita masing-masing gitu. Bahwa hadirnya RUU Cipta Kerja ini sudah menjadi bentuk kontradiksi pokok gitu. Hadirnya kontradiksi pokok di Indonesia dan itu sudah akan mencapai puncaknya. Kenapa dibilang sudah akan mencapai puncaknya? Kan Presiden Banknya kan ngomong 2020 sampai 2024 itu jangka waktu resesi ekonomi global. Artinya nilai mata uang rupiah akan menurun. Dan kalau nilai mata uang rupiah menurun, komoditas harganya akan naik. Nah, itu udah hukum alamnya ekonomi dalam sistem kapitalisme. Nah, apa yang kita persiapkan untuk menuju ke sana? Kalaupun jadi pengusaha, ya kan di setiap kampus ada mata kuliah kewirausahaan ya. Daya saing kita kalah. Karena ini sudah diramalkan Marx lah, maksudnya di sana kan dibilang pada akhirnya borjuis kecil itu dia akan bergantung pada 2 kelas, ya kan? Dia mau ikut borjuis atau mau ikut proletariat. Yang menguntungkan dia yang mana gitu. Kayak gitu. Dan ini terjadi pada hari ini gitu, ketika kontradiksi mencapai puncaknya. Karena ini udah hukum kepastian sejarah lah, maksudnya sejarah pun sudah membuktikan itu gitu. Ketika kontradiksi mencapai puncak yang terjadi apa? Nah, kan persiapan apa yang kita lakukan untuk menuju kontradiksi puncak itu? Kalau gue sih dalam hati ya omnibus law cepet-cepet disahin lah. Karena kan semakin cepat disahin, semakin banyak rakyat menderita, semakin berhasil kampanye kita untuk menarik rakyat ke barisan kita. Logikanya begitu. Tapi kan itu dalam hati aja gitu. Ngomongin lo dikeroyok gitu. Kayak gitu. Itu secara optimisnya ya kita bergantung kepada masa rakyat gitu. Pengalaman Amerika Latin itu sudah membuktikan optimisme itu gitu. Pengalaman Prancis pun sudah membuktikan optimisme itu. Enggak, yang sekarang gue omongin aksi-aksi yang sekarang Amerika Latin dan Prancis itu. Ya kali pemerintah kita bilang kita harus mencontoh negara maju, ya kita harus mencontoh aksinya juga lah.
Jadi ketika ada kaum intelektual ngomong ngapain demo-demo, itu ketinggalan zaman. Berarti Prancis ketinggalan zaman. Padahal dia G8 gitu. Kan logikanya begitu. Dan kekerasan dalam kontradiksi puncak itu niscaya. Bukan diharuskan, bukan dihindari, tapi niscaya. Karena sejarah juga udah membuktikan itu dari semenjak adanya manusia. Homo sapien itu berantemnya sama siapa? Leluhurnya Homo Cro-Magnon. Berantemnya sama siapa? Sama Homo Neanderthal. Gitu. Hasil dari itu lahirnya Homo sapien, dan itu udah hukum dialektika gitu, hukum gerak dan perkembangan. Makanya pilihan kita atau sikap kita pada akhirnya ke masa depan itu tegas, tidak lagi abu-abu gitu. Walaupun bermain di parlemen dan sebagainya, itu fungsinya untuk membongkar, untuk membuat kebijakan, bukan untuk membuat kebijakan. Karena tadi udah dikasih tahu pemerintahan kita itu didikte. Konkretnya tadi udah ada RUU Cipta Kerja, itu kan pesanannya Bank Dunia. September kan Jokowi ketemu ngomongin gitu. Itu ada contoh gitu. Gue kasih contoh lain. Contohnya 2018 Hari Tani Nasional ada GLF, Global Land Forum. Di sana Jokowi manut-manut aja Bank Dunia. Bank Dunia kan anggota Lavia Campesina. Lavia Campesina dan juga aliansinya mengadakan Global Land Forum. Nah di Global Land Forum itu menetapkan bahwa reforma agraria yang dilaksanakan harus berbasiskan pasar. Maka keluarlah Perpres dan Kepres tentang penyelesaian persengketaan lahan dan percepatan reforma agraria yang merugikan kaum tani. Itu udah bukti kalau misalkan pemerintahan kita manut-manut sama Bank Dunia gitu. Jadi mau sekuat apapun kita bertarung kebijakan di parlemen, ya kita bakal kayak PKS dan PAN gitu. Kita kalah gitu kalau di parlemen. Karena seorang mantan aktivis FMN Willy Aditya itu juga pernah ngomong hal yang sama, tapi pada akhirnya buktinya apa? Dia jadi pengkhianat di FMN. Enggak, dia pendukung Omnibus Law. Dia DPP Nasdem loh. Kalau saya prinsipnya gini Bang, jadi kalau saya bener satu orang nih, yang salah 10 orang, mati saya mati, kalau nggak mau mati yang ikut gitu. Kalau yang salah 10 orang, saya kemudian 1 orang gitu. Pada Islam kan? Pada Islam kan? Kan ada satu hadis Nabi yang bilang Islam itu datang dari keterasingan dan akan kembali ke keterasingan. Itu bukan sih bunyinya? Tahu? Iya, itu gimana? Hadis teh. Belum menarik gimana? Belum menarik. Kok mah aku udah konsulin deh. Untuk diselesaikan dulu ya harusnya. Dijaga Suludin. Ya otomatis kebenaran bakal terasing. Dan kita juga nggak bisa nyalahin mayoritas karena begini, kesadaran mereka dibentuk oleh aparatus ideologis negara untuk hal itu. Kayak misalnya kita nggak bisa nyalahin mahasiswa yang nggak peduli sama RUU Cipta Lapangan Kerja, karena mereka tuh terbentur dengan kebijakan lulus maksimal 5 tahun, ya kan, tugas-tugas ketika keluar kelas dan sebagainya. Ya kita nggak bisa nyalahin mereka. Yang kita lakukan adalah beradaptasi, propagandanya diadaptasikan. Kenapa nggak kepikiran bikin video TikTok propaganda misalnya? Itu kan nanti beradaptasi kan gerakannya. Kayak gitu. Nggak bisa pakai cara-cara gerakan lama. Gaya-gaya PKI itu nggak mungkin nggak laku. Kita harus beradaptasi sama gaya konsumerismenya masyarakat gitu. Sama YouTuber. Bikin YouTube. Channel YouTube human interest yang disukai orang-orang saat ini. Itu cara, itu bukan dijadikan sebagai apa ya? Bukan dijadikan sebagai bentuk gerakan utama. Karena kembali lagi itu taktik propaganda, bukan bentuk gerakan utama. Bentuk gerakan utama tetap, kalau menurut gua, ya aksi.
bentuk gerakan yang sama, tapi alat propagandanya bisa macam-macam gitu. Karena ya balik lagi tadi, kekerasan itu niscaya mau di negara maju ataupun di negara berkembang. Ayolah, mahasiswa itu penuh ide kan? Penuhan ide. Gue gak bisa mengkiri juga karena di Unpad itu banyak yang masih mengaku sebagai agent of change. Padahal itu tuh kayak lu sombong banget sih. Setahu gue agen perubahan masyarakat kelas 10 bukan mahasiswa. Mahasiswa itu ya berdampingan sama rakyat, bukan jadi agent of change. Karena sepanjang sejarah adanya mahasiswa itu gak pernah berubah apa-apa. Kalau buruh nggak melakukan pemogokan di tahun 96 sampai 98 dan tadi tidak memutus distribusi pangan ke kota, nggak akan terjadi reformasi. Tetap saja basis perubahan itu di dua elemen masyarakat itu, bukan di mahasiswa kok yang tiba-tiba naik gue jadi oceng. Jadi kalau tingkatan daerah, kalau untuk berubah saja atau membentuk suatu kekuasaan pemerintahan sendiri gitu, tingkatan daerah Purwakarta sendiri mungkin contohnya. Berarti kita harus melakukan basis seperti itu. Ya kita harus melakukan pembasisan massa. Gak bisa berpatokan sama, ini bisa dibantah lah ya. Gak bisa berpatokan sama pemikiran bahwa kita bisa berubah dari dalam. Soalnya, panjang loh sejarah tentang itu. Dari zaman Soekarno sampai sekarang, kata-kata itu tuh panjang. Maksudnya sejarahnya panjang. Tahun 66, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia itu, teman-temannya Sogi itu masuk parlemen di DPR GR. Tapi dia jadi penopang Orde Baru. Tahun 98 juga sama, jadi penopang Neo Orde Baru. Jadi sejarahnya panjang dan terbukti tidak pernah berhasil gitu. Sebutin sama gua di dunia ini merubah dari parlemen itu berhasil. Perubahan dari Parlemen. parlemen. Berubah dari dalam lah. Toh di Chili satu presiden dari Partai Sosialis, Salvador Allende, kalau pernah tahu, itu terpilih secara pakai demokrasi liberal, pemilihan presiden terpilih. 3 tahun kemudian apa digulingkan sama junta militer Pinochet. Gagal. Sedangkan perubahan dengan cara kekerasan itu berhasil dan bertahan lama. Banyak buktinya juga kan. Ya gue gak mau sebut sih buktinya. Jangannya begitu. Tinggal kita milih sekarang dari pengalaman sejarah yang ada itu, jalan yang mana yang dilalui, mau jalan lewat parlemen atau jalan kekerasan dengan melakukan pembasisan massa. Di Bandung ya kan banyak serikat buruh. Suarakan nasib rakyat tertindas, serukan kesatuan anak negeri, singkirkan kabut hitam negeri ini, hantam segala tirani, hantam segala tirani, hantam